Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita semua. Kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga hari ini, itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesaya 52 ayat yang ke-5. Yesaya 52 ayat yang ke-8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah serempak bersatu. Nah, kemarin saya beritahu dan kita semua tahu bahwa tema kita di bulan ini adalah kesatuan tubuh Kristus, unity in the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus. Kita mendengar tadi bahwa mereka serempak bersama-sama bersorak-sorai. Kata bersama-sama dalam bahasa Ibrani artinya adalah, saya ulangi, kata bersama dari bahasa Yunani yahdau. Yahdau artinya serempak bersatu. Nah, ada 3 poin yang kita mau renungkan di sini. Yang pertama, kesatuan ekspresi iman adalah kesaksian yang kuat. Jadi mereka mengekspresikan iman mereka seperti yang kita baca tadi di sini. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Nah, Sion adalah Yerusalem yang merupakan salah satu kota di mana orang Israel memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saat-saat di mana atau ada waktu di mana Sion sepertinya ditinggal Tuhan. Ya, mereka tidak menyembah Tuhan di sana. Tetapi dari judul ini kalau kita baca, Tuhan menyelamatkan Sion. Nah, saya ingin kita membaca ayat 2 di sini. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem. Nah, hai Yerusalem yang tertawan. Yerusalem itu adalah sebutan, Putri Sion itu adalah sebutan dari Yerusalem di sini ya, di ayat kalimat selanjutnya. Nah, jadi ekspresi iman bahwa mereka melihat Tuhan kembali kepada Sion. Nah, kalau Tuhan sudah kembali kepada kita, kepada gereja Tuhan, apa yang akan terjadi saudaraku yang kasih Tuhan? Pasti sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, oleh karena itu nantikan Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan kita harus menunjukkan, mengekspresikan iman kita. Tuhan hadir, yakini, imani Tuhan hadir di setiap waktu. Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan hadir, maka apa yang terjadi? Nah, sukacita rohani meningkat dalam kebersamaan. Itu yang kita lihat tadi ya. Jadi mereka bersama-sama bersorak-sorai. Artinya di situ kalau bersama-sama banyak orang, pengintai-pengintai itu orang-orang Israel merasakan hadirat Tuhan, merasakan datangnya Tuhan. Tadi judulnya kita sudah baca, Tuhan menyelamatkan Sion.
Artinya seperti yang kita baca tadi di ayat itu, Tuhan hadir. Tuhan hadir kembali. Tuhan datang kembali menyatakan kemuliaannya, menyatakan bahwa dia Allah si pemilik orang Israel yang datang ke Yerusalem sebagai pusat penyembahan tadi saya sebutkan ya. Nah, pada waktu itu, tapi sekarang kita, Yerusalem kita, Sion kita, ya di mana kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mana kita datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah Sion kita, atau itulah Yerusalem kita. Saudaraku, tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan hadir maka akan terjadi apa yang disebut dengan sukacita. Sukacita rohani. Sudah pasti kalau Tuhan hadir kita merasakan kehadiran Tuhan, maka kita akan bersukacita. Nah, kita akan merasa kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya. Masalah kita akan hilang dengan sendirinya. Nah, yang saya rasakan seperti ini saudaraku, menyala bagi Tuhan. Ternyata orang yang menyala ya sama dengan sukacita rohani. Orang yang bersukacita, saudaraku, dalam Tuhan, itu walaupun bebannya berat, itu dia tidak merasa itu bebannya itu ada. Gitu loh ya. Nah, itu yang saya rasakan. Ada masalah di depan, pikiran kita mungkin kalut gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengalami sukacita dari Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, the joy of the Lord is my strength. Ya, kesukaan atau sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita, dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, seperti sekali lagi saya baca di sini, tadi dikatakan ayat 8 itu, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, tadi saya mengatakan serempak bersatu atau bersama-sama dari bahasa Yunani yaitu Yahdau. Ya, nah, Yahdau menunjukkan gerakan spiritual yang sinkron atau kegerakan rohani ya. Jadi kalau Tuhan hadir, sekali lagi tadi dikatakan kami sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali kepada Sion. Nah, kalau Tuhan kembali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka terjadi kegerakan rohani, kebangunan rohani. Nah, kata lain di sini disebut kegerakan spiritual atau kegerakan rohani, kebangunan rohani. Ini pun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang sudah dilanda oleh kebangunan rohani, maka hidupnya merasa diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan dijalani dengan sukacita, dengan damai sejahtera setiap hari. Tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang menghalangi dalam hidupnya. Enteng saja dia hidup, enteng saja dia menjalani hari-harinya itu. Artinya bebas dari stres, bebas dari tekanan. Itulah orang-orang yang mengalami kebangunan rohani. Dan saya melihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel mengalami kegerakan rohani, kebangunan rohani, karena mereka melihat Tuhan kembali kepada Sion. Mereka berapi-api bagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kiranya setiap kita gereja Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, nah, biarkan Tuhan melawat setiap kita, menjamah setiap kita, dan biarkan kebangunan rohani itu melanda setiap kita. Maka kita akan hidup dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kita akan hidup seperti tidak ada beban, tidak stres, tapi kita enjoy. Kita merasa hidup tenang, enteng, jalan enteng. Itu enteng gimana sih? Ya, ringan gitu loh. Hidup itu ringan, jalannya ringan gitu kan. Nah, kita kadang-kadang kan kelihatan jalannya aja susah gitu, kayak stres ya, mukanya kayak jeruk purut berkerut-kerut mungkin ya. Nah, kenapa beban hidup terlalu berat? Tapi di sini dikatakan kami melihat Tuhan kembali kepada Sion. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Nah, ketika dikatakan mereka bersama-sama bersorak-sorai itu yang tadi dalam bahasa Ibrani Yahdau, mereka bersikat iman mereka. Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu yang harus dipuji, disembah. Dan kemudian mereka mengalami sukacita dan kebangunan rohani, kegerakan rohani. Kiranya gereja Tuhan, kita semua dilanda oleh kegerakan rohani, kebangunan rohani, sehingga kita menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, ini saya nggak tahu nih, saya
ngomong apa aja larinya menyala. Ya, jadi kita harus menyala bagi Tuhan. Nyalakan apimu. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini. Kami mau Tuhan seperti bangsa Israel yang melihat Tuhan kembali ke Sion, sehingga mereka bersama-sama bersorak-sorai. Yahdau, mereka mengalami sukacita, mereka mengekspresikan iman mereka yang satu, dan mereka juga mengalami kegerakan rohani, kegerakan spiritual. Kiranya setiap kami, umat-Mu yang mendengar, gereja-Mu, boleh mengalami sukacita, kegerakan rohani, kebangunan rohani. Kami menyala bagi Kristus, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Jalan kami enteng, tidak seperti orang berbeban berat, yang rasanya hidup itu terlalu berat. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, melindungi kami, memberkati kami, memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami. Kalau ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah kami muncul sebagai pemenang dan kami dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mulai segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.